Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada ikan. Beberapa subtema yang akan kami bahas adalah organ pencernaan pada ikan, mekanisme pencernaan, hubungan bentuk mulut dan cara makan, serta hubungan jenis pakan dengan sistem pencernaan ikan. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah sistem pencernaan itu sendiri. Seperti makhluk hidup lainnya, ikan membutuhkan nutrien yang bisa diubah menjadi energi untuk aktivitas sehari-harinya. Pencernaan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemecahan makanan menjadi unsur-unsur kimiawi yang lebih sederhana agar unsur-unsur tersebut bisa diserap oleh tubuh ikan dan dimanfaatkan sebagai energi. Sistem pencernaan sendiri mencakup mekanisme fisik dan mekanisme kimiawi yang semuanya bertujuan untuk penyederhanaan makanan. Organ pertama yang akan saya jelaskan adalah mulut. Mulut adalah organ terdepan yang pertama berhubungan langsung dengan makanan. Mulut sendiri berfungsi untuk mengambil makanan dan menelannya. Penelanan makanan dibantu dengan lendir yang dihasilkan sel-sel kelenjar epitel rongga mulut dan kontraksi dari otot dinding mulut. Ada beberapa tipe penempatan mulut berdasarkan jenis makanan dan cara makan ikan tersebut, yaitu penempatan terminal, superior, inferior. Terdapat perbedaan dari penempatan gigi berdasarkan ukuran dari mangsa ikan. Ikan juga memiliki perbedaan pada bibirnya sesuai dengan fungsinya, seperti pada ikan yang mendapatkan mangsa dengan menghisap. Mulut ikan seringkali dilengkapi dengan sungut yang berbentuk dan berjumlah berbeda-beda. Organ yang kedua adalah insang. Insang terletak di bagian belakang rongga mulut di dalam faring ikan. Tapis insang berguna untuk melindungi filamen insang agar tidak mengalami pengikisan dari material makanan yang keluar melalui insang. Ikan yang memakan mangsa dengan ukuran besar akan memiliki tapis insang dengan ukuran yang lebih besar. Pada ikan pemakan plankton, tapis insangnya ramping, memanjang, dan berjumlah banyak. Jari-jari tipis insang yang pendek juga terdapat pada ikan yang memakan tumbuhan dan hewan atau ikan omnivora. Faring adalah saluran yang terletak sebelum esofagus. Terdapat insang pada kedua sisi samping faring. Bagian insang yang mengarah ke faring adalah tapis insang. Pada ikan pemakan plankton, penyaringan terjadi pada bagian tapis. Pada faring terdapat gigi yang berkembang dengan baik. Pada herbivora yang memakan tumbuhan air dan ikan karnivora yang memakan gastropoda. Organ berikutnya adalah esofagus. Esofagus adalah organ berbentuk tabung kerucut berukuran pendek yang mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Kemampuan ini hanya ditemukan pada ikan yang memiliki mangsa dengan ukuran besar. Pada pinggiran esofagus terdapat epitelium berlapis-lapis dan kolumnar dengan beberapa sel atau kelenjar lendir. Dinding esofagal dilengkapi dengan lapisan otot atau muscular sac yang berhubungan dengan esofagus. Pada beberapa genera terdapat kantung yang berfungsi untuk menghasilkan lendir, menyimpan makanan, dan menggiling makanan. Saluran pencernaan terbagi menjadi lapisan mukosa, submukosa, otot, dan sereus atau adventaris. Pada lapisan permukaan terdapat tonjolan atau villi yang relatif tebal. Terdapat lapisan lendir yang mempermudah makanan didorong ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus adalah organ pencernaan yang diameternya relatif lebih besar daripada ragmen lain. Hal ini dikarenakan lambung merupakan tempat penyimpanan makanan. Kemampuan ikan untuk menampung makanan bervariasi. Oleh karena itu, ukuran dan bentuk lambung pada ikan juga bervariasi. Pada belakang lambung ada pembatas berupa otot sphincter yang disebut dengan vilorus. Lambung menunjukkan beberapa adaptasi pada bentuknya. Lambung pada karnivora memanjang, sementara lambung pada herbivora berbentuk seperti kantung. Selain itu, lambung pada herbivora juga berguna sebagai tempat penggilingan makanan.
Beberapa spesies tidak memiliki lambung. Lambung tidak ada pada lamprey dan beberapa ikan bertulang sejati. Keberadaan lambung dapat dicirikan dengan rendahnya pH dan adanya pepsin di antara getah pencernaan. Pada beberapa ikan, bagian depan ususnya kerap membesar dan menyerupai lambung. Mekanisme ini bernama dengan lambung palsu dan ditemukan pada ikan mas. Pada beberapa spesies tertentu, akhir ventriculus terdapat tonjolan kantung buntu yang disebut dengan appendikes phyllorychae yang berguna untuk memperluas permukaan ventriculus dan memastikan penyerapan makanan terjadi secara sempurna. Phylorus. Phylorus merupakan segmen yang terletak di antara lambung dan usus besar. Penebalan lapisan otot yang melingkar dan mengakibatkan terjadinya penyempitan saluran pencernaan. Phylorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke usus. Ikan yang tidak memiliki lambung tidak akan memiliki phylorus. Usus merupakan saluran terpanjang dalam sistem pencernaan. Usus adalah organ yang relatif sederhana pada ikan karena bentuk serta diameter usus relatif homogen dari bagian depan hingga bagian belakang. Usus tengah dan usus akhir disebut dengan intestinum yang mencangkup area dari phylorus sampai kloaka atau anus. Usus bervariasi dari segi bentuk dan panjang yang didorong dari kebiasaan makan yang bervariasi. Pada umumnya, usus berbentuk seperti pipa panjang yang berkelok-kelok, sama besar serta berakhir dan bermuara keluar dalam bentuk lubang anus. Usus diikat atau difixer oleh alat penggantung yang disebut dengan mesentrum, derivat dari pembungkus rongga perut atau peritoneum. Pada ikan karnivora, usus berukuran pendek karena makanan yang berupa daging dapat dicerna dengan mudah daripada tanaman yang merupakan makanan utama dari ikan herbivora. Oleh karena itu, usus dari ikan herbivora beberapa kali lipat panjang tubuhnya sehingga kedudukannya berlingkar-lingkar. Lapisan terdalam adalah mukosa, di mana terdapat tonjolan-tonjolan atau villi. Lapisan ini terbuat dari sel epitelium peristaltik pada ikan bertulang sejati. Bagian depan yang berbatasan dengan phylorus disebut dengan duodenum dan memiliki kantung buntu bernama phyllorychae. Organ selanjutnya adalah rektum, kloaka, dan anus. Rektum adalah segmen saluran yang paling ujung pada sistem pencernaan. Usus dan rektum sulit dibedakan secara anatomis, tapi secara histologis, rektum memiliki sebuah katup. Rektum sendiri berfungsi dalam penyerapan air dan ion, dan pada larva ikan, rektum berfungsi untuk penyerapan protein. Organ berikutnya adalah kloaka. Kloaka adalah tempat bertemunya saluran pencernaan dan saluran urogenital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka, sedangkan ikan bertulang rawan mempunyainya. Pada kloaka, saluran pencernaan masuk dari bawah, sedangkan urogenital masuk dari bagian atas. Klep kloaka terdiri pada lubang pengeluaran. Organ yang selanjutnya adalah anus. Anus adalah ujung paling akhir dari saluran pencernaan, dan pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah saluran genital. Organ selanjutnya adalah hati. Hati bukan merupakan saluran pencernaan, melainkan sebuah kelenjar yang ada di ikan bersama dengan kelenjar pankreas. Hati atau hepar memiliki warna kecoklatan dan terletak di bagian depan rongga badan, meluas mengelilingi usus. Bentuk dari hati sendiri tidak tegas. Hati sendiri merupakan organ yang mensekresikan enzim untuk proses pencernaan. Hati juga berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada daerah di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantung bulat kecil yang dinamakan kelenjar empedu dan berguna untuk menampung cairan empedu. Kantung empedu juga menghasilkan bilirubin atau pigmen dari empedu. Bilirubin merupakan sintesis hati yang berasal dari hemoglobin pada sel darah merah yang sudah tua. Di usus, bilirubin diserap kembali ke dalam hati.
Sebagian besar dari bilirubin pada usus akan dibuang ke feses. Cairan empedu juga berfungsi sebagai emulsifier lemak, sehingga lemak bisa diserap kembali oleh dinding usus. Nah, masih melanjutkan dari organ dalam sistem pencernaan ikan. Selanjutnya ada pankreas. Apa sih pankreas itu? Dan apa fungsi-fungsi organ pankreas pada sistem pencernaan ikan? Nah, kalian bisa melihat bagaimana bentuk organ pankreas setidaknya dari luar. Telah disajikan gambar perbandingan antara pankreas ikan yang normal dan pankreas ikan yang gagal. Tumbuh akibat PD atau pankreas divisium yang tidak sempurna. Apa sih pengaruhnya? Nah, bisa dibaca sendiri pada slide bahwa pankreas merupakan organ yang berperan dalam proses pencernaan. Karena mengekspresikan enzim, termasuk diantaranya enzim protease, enzim amilase, enzim hitinase, dan enzim lipase. Pankreas juga berfungsi untuk mengendalikan kadar gula dalam darah ikan karena menghasilkan insulin. Selanjutnya adalah mekanisme pencernaan pada ikan. Di sini akan dijelaskan secara singkat saja karena mekanisme pencernaan pada ikan umumnya sama dengan mekanisme pencernaan pada hewan vertebrata lain. Seperti yang kita telah tahu, bahwa secara umum alur dari pencernaan adalah berawal dari mulut. Lalu kemudian makanan tersebut akan diolah secara mekanis dan kimiawi agar makanan tersebut dapat lebih mudah dicerna oleh ikan. Namun, sebagai catatan kecil, ikan akan makan hanya jika nafsu untuk makannya terangsang. Ikan memiliki jam biologis atau biocycle yang mempengaruhi nafsu makannya. Ikan diurnal seperti ikan mas akan memiliki jam aktif makan dan mencerna yang berbeda dari ikan nokturnal seperti ikan lele. Selain itu, nafsu makan ikan juga dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor dari lingkungan yang akan mempengaruhi fisiologi ikan karena hubungannya dengan kualitas air seperti musim, cuaca, dan suhu, serta faktor dari indera seperti rangsangan rasa, bau, dan tampilan. Ikan tertentu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap keberadaan makanan. Misalnya ikan hiu sangat tertarik dengan aroma darah walau penglihatannya sebenarnya sangatlah buruk. Bisa dilihat bagaimana proses ikan dalam mencerna makanan dalam slide, di mana saat ikan lapar, maka alat pencernaan dan sistem digestif ikan akan aktif. Kemudian setelah ikan mendapat makanan akan diproses secara mekanis melalui faring dengan gerakan peristaltik dan dilapisi oleh petilalin dalam IVA. Kemudian hormon gastrin akan aktif dan memacu pengeluaran HCl dan persiogen untuk digesti kimawi, yang akhirnya akan berakhir pada usus untuk penyerapan sisa sari-sari makanan. Nah, bisa diperhatikan gambar dari anatomi sistem pencernaan ikan secara umum, dan dibayangkan bagaimana alurnya dalam mekanisme pencernaan ikan. Setelah sampai di usus, sari-sari makanan yang sudah dicerna akan diserap oleh dinding usus. Pada dinding usus juga terjadi gerakan peristaltik sehingga sisa-sisa yang masih dalam berbentuk agak kasar dari pencernaan kimiawi dapat menjadi halus dan berbentuk cair sehingga lebih mudah diserap. Sari makanan akan terserap ke dalam darah melalui pembuluh darah rambut yang berada pada jonjol dinding usus. Kemudian, zat-zat yang telah diserap oleh darah selanjutnya disebarkan ke seluruh tubuh untuk keperluan anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan zat yang lebih kompleks dari zat yang sederhana seperti pembentukan asam amino dan protein. Katabolisme ialah pemecahan zat bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Sumber tenaga yang pertama digunakan oleh ikan adalah protein, kemudian lemak, lalu karbohidrat. Nah, setelah mempelajari seluk-beluk bagaimana sistem pencernaan pada ikan bekerja, mari kita kembali ke dasar. Seperti yang telah dijelaskan di awal, pada ikan makanan umumnya akan masuk melalui mulut. Ditinjau dari bagaimana klasifikasi taksonomi diberikan kepada makhluk hidup, bisa saja bahkan yang dalam satu ordo atau famili memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tentu, kalau kita sering-sering observasi atau setidaknya melihat ikan-ikan, bentuk mulutnya itu tidak sepenuhnya sama ya. Ada yang manyun, ada yang bisa menyembul, ada yang saking runcingnya kita tidak yakin kalau itu mulut. Nah, bentuk mulut ikan akan utamanya dipengaruhi oleh bentuk skeleton atau rangka kepalanya. Untuk lebih jelasnya, kalau tidak salah telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya di materi sistem rangka, bisa dilihat pada gambar perbandingan bentuk mulut yang sedikit unik pada jenis-jenis ikan berbeda. Ya, di situ ada bentuk seperti tabung, tube-like, yang dimiliki oleh ikan tangkul kuda alias kuda laut, bentuk paruh, beak-like pada ikan julung-julung, dan bentuk gergaji, saw-like pada ikan Selanjutnya ada morfologi dari mulut ikan. Organ pertama yang berhubungan langsung dengan makanan adalah mulut. Letak mulut satu spesies ikan dapat berbeda dengan spesies ikan lainnya. Tipe yang pertama adalah superior. Tipe superior terletak di atas hidung. Rahang bawah lebih besar dibandingkan dengan rahang atasnya. Ikan yang bermulut tipe superior biasanya mendapatkan makanan dari permukaan atau menunggu pada dasar perairan untuk menangkap mangsa yang lewat di atasnya. Contohnya adalah ikan julung-julung. Tipe kedua adalah tipe terminal. Mulut ikan terletak di ujung hidung. Rahang bawah dan atas sama panjang.
Contohnya adalah ikan gabus. Yang ketiga ada subterminal, di mana letak mulutnya berada dekat ujung hidung. Jadi rahang bawah dan atas sama panjang dan mulut juga moncong ke depan. Selanjutnya ada tipe inferior. Tipe inferior memiliki mulut yang berada di bawah hidung. Rahang bawah lebih kecil dibandingkan dengan rahang atas. Contohnya adalah ikan pari. Selanjutnya ada tipe mulut retractable atau protaktil, di mana mulutnya dapat disembulkan, dan non-protaktil, di mana mulutnya tidak dapat direnggangkan atau disembulkan. Contohnya adalah ikan tipe B, itu adalah ikan pengoyak, dan ikan tipe C, biasanya adalah ikan parasit yang mencengkram pada inang. Selanjutnya ada tipe gigi rahang. Yang pertama ada incisor-like. Itu adalah gigi yang mempunyai pinggiran tajam yang digunakan untuk memotong dan menggigit. Misalnya pada ikan Blenius dan ikan omnivor lainnya. Tipe kedua adalah canine-like. Itu adalah gigi yang menyerupai bentuk taring, yang bentuknya panjang dan mengerucut, lurus atau melengkung, dan disesuaikan untuk mencengkram. Bentuk gigi ini ditemukan pada ikan cucut. Yang ketiga adalah tipe gigi molar atau gigi geraham, biasanya digunakan untuk menggerus dan umumnya terdapat pada ikan pemakan plankton. Yang keempat ada tipe filiform, giginya pendek, tajam, runcing, dan seperti merumbai. Tipe selanjutnya adalah tipe cardiform, di mana bentuk giginya itu pendek, tajam, dan runcing, dan biasanya lebih pendek dari gigi filiform. Terdapat pada famili Serranidae. Selanjutnya ada hubungan jenis pakan dengan ikan. Yang pertama ada ikan karnivora. Karnivora adalah ikan yang makanan utamanya terdiri atas hewan. Jenis-jenis organisme dari kelompok zooplankton, udang, serangga air, ikan, dan hewan-hewan lainnya adalah komponen penyusun makanan ikan karnivora. Contoh dari ikan karnivora adalah ikan hampal, ikan tetet, dan ikan giligan. Pada ikan karnivora, saluran pencernaan lebih pendek, kira-kira sepanjang tubuhnya. Tipe yang kedua adalah ikan herbivora, ialah ikan yang makanan utamanya terdiri atas tumbuhan. Jenis-jenis alga dari kelas Chlorophyceae, Basilarophyceae, dan lain-lain serta tumbuhan air adalah komponen yang menyusun makanan ikan ini. Contoh ikan herbivora adalah ikan lemuru dan tembang. Ikan herbivora tidak memiliki gigi dan tapis insang. Saluran pencernaan bisa 2 kali sepanjang tubuhnya. Selanjutnya adalah ikan omnivora. Ialah ikan yang makanan utamanya terdiri atas tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah ikan nila. Pada ikan omnivor, lambung menyerupai bentuk kantung dengan usus 5-6 kali panjang tubuhnya. Dan yang terakhir adalah ikan pemakan plankton dan detritus. Ikan ini memakan fitoplankton dan zooplankton serta sisa pembusukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sajikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.